disarati dengan kepribadian yang adil. Ya, gitulah. Itu cara berpikir yang saya kembangkan dalam diri saya. Kemudian, kalau pertanyaannya, tafsir apa yang Siwo pakai? Gini, ada, kalau saya ditanya tentang tafsir apa, saya hanya berani menyebut satu dan tidak berani menyebut yang lain, yaitu namanya tafsir Al-Mizan, dikarang oleh Allamah Tabatabai. Itu sudah ditulis, diterbitkan dalam puluhan bahasa di dunia, meskipun di bahasa Indonesia pada saat saya belajar itu belum. Tapi saya mendengar berita dari teman-teman, antara lain teman Light FM yang pernah datang ke rumah, itu memberikan informasi bahwa di Jakarta itu sudah ada terjemahan tafsir itu dalam bahasa Indonesia, sudah bisa dibeli, dan beliau katanya sudah membeli 2 jilid. Tafsir Al-Mizan itu jilidnya besar-besar, terdiri dari 21 jilid. Ya. Nah, saya tidak tahu jilid berapa yang sudah dibeli oleh teman saya itu, teman kita di antara Light FM yang sempat hadir, datang dolan ke rumah. Ya, jadi kalau ditanya kitab tafsir apa yang Siwo pakai, itu namanya kitab tafsir Al-Mizan. Penafsirnya namanya Allamah Tabatabai. Ini orang Persia. Ya, itu yang bisa saya jawabkan. Iya. Waktunya bi, bro. Ya, habis Siwo. Kita nanti masuk sesi kedua ya, Siwo ya. Yuk. Oke, selamat Siwo. Istirahat dulu sesaat, Siwo. Monggo Siwo. Assalamualaikum. Ya, itu dan nanti kita lanjut lagi. Saya akan bacakan 2 SMS yang masuk di 0818801058, dan mungkin nanti seperti biasa Siwo akan terima 1 penelpon ya. Jadi Anda persiapkan pertanyaannya, silakan di 0213983596. Kembali nanti akan saya buka. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Exclusively broadcasting from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Gongsi Fajoy from Light FM. 新年快乐 ，Light Audience 和乘客家庭都在庆贺，希望有很多的运气，希望寿命长，总是在上帝的应许，保持乐器105.8 Light FM， 接近你的家人。The ancient Chinese sage Confucius once described the harmony between husband and wife and children as the music of flutes and harps. The influence of Confucius on Chinese family life, especially his teachings on filial piety and on the relationship between stable family life and a stable state, is still felt today. Light FM, part of Ramako Group, Kiss FM, Mustang FM, Zoo FM, and Batam FM. More about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com and follow our Twitter at LITFM1058. Gongsi Fajoy from Light FM. Stay close to your family. Light FM. Hai Light Audience. Rasa benci menyebar seperti rumput liar di taman. Ia bisa menyebar dengan sangat cepat, bahkan tanpa dipelihara. Anda tidak perlu mengeluarkan energi besar untuk memeliharanya. Namun sebaliknya, perasaan cinta haruslah dijaga dan dipelihara. Ia senantiasa harus diberi pupuk, harus senantiasa disirami agar tumbuh semakin besar dan semakin indah. Cinta akan binasa kalau ia ditelantarkan. Jadi, jika Anda memiliki perasaan benci pada seseorang, walaupun itu sudah lama, maka lakukanlah penghapusan atau pemaafan atau sebuah pelepasan. Sedangkan jika Anda memiliki sebuah perasaan cinta, jagalah dan peliharalah.
Saya Ari Sandi, The Peak Performance Coach dari arisandi.com untuk Light FM. Jika Anda ingin mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang lain, silakan kunjungi website saya arisandi.com untuk mendapatkan artikel ataupun audio-audio lain secara gratis. Salam hebat untuk Anda. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. 105.8 FM, Light Audience. Oke, kita sesi kedua ya. Jack, oke, yang setia menemani saya Jack, Plam dan juga Sarif Mokodompit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Tapi sebentar, saya coba sapa Siwo dulu sebentar. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, kita langsung terima telepon Siwo ya. Oke, ini siapa yang pertama? Dari siapa ini? Imron. Mas Imron, di mana Mas? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan Mas Imron. Iya. Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pemahaman Siwo atau definisi silaturahim menurut Siwo? Ini pertanyaan menyambung apa yang Siwo sedikit jelaskan minggu lalu bahwa ada istilah Siwo itu tereduksi gitu ya. Definisi silaturahmi itu hanya sekedar kunjung anjang sana gitu kan. Iya. Nah, itu pemahaman yang lebih jelas seperti apa menurut Siwo. Kemudian apakah SMS, kemudian sosial media itu juga termasuk salah satu dari bentuk silaturahmi? Kalau misalkan nanti menurut penjelasan Siwo seperti apa gitu. Itu aja. Ya, ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu penelpon dan 2 SMS Siwo ya. Ya. Oke, baik, saya coba bacakan metodenya. Mohon maaf jika tidak semua SMS bisa kami jawab atau kami bacakan ya. Saya coba random yang mana kira-kira sudah lebih dulu masuk dan saya coba akan cek lagi kira-kira pertanyaan yang belum pernah disampaikan Siwo ya. Ada harus, yang penting dipilih yang lebih mudah aja. Tapi bermutu ya. Oke, baik. Mengulang boleh. Mengulang yang baik kan baik. Oke, baik. Ya. Ini yang pertama dari Sukimin, Pak Sukimin di Pasar Minggu. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mohon disaringkan pemahaman Siwo tentang sholat dan bersolawat. Apakah membaca kalimat sholawat kita sudah bersolawat? Apakah dengan membaca kalimat sholawat kita sudah bersolawat? Ya. Oke. Yang pertama, sebentar nih, saya harus cari lagi yang kira-kira. Oke, ini dari Ibu Tus di Jakarta Utara. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, bagaimana cara agar hati kita semakin kuat dan peka terhadap kebenaran? Dan bagaimana cara untuk meyakinkan seseorang agar kita bisa dipercaya? Cara agar hati bisa semakin peka, kuat dan semakin kuat dan peka terhadap kebenaran. Terus? Dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan seseorang agar bisa dipercaya? Meyakinkan orang agar bisa dipercaya. Satu lagi Siwo? Cukup ya. Oke, baik, silakan Siwo. Nanti kalau waktunya boleh ditambah ya boleh. Oke, SMS-nya ditambah. Monggo. Kita mulai dari Mas Imron di Bekasi. Terkait mungkin dengan beberapa waktu yang lalu tentang silaturahmi. Apa definisi menurut Siwo? Apakah SMS kemudian jejaring sosial itu bisa dipakai sebagai ajang silaturahmi? Ya. Pertanyaan kedua otomatis terjawab pada saat pertanyaan pertama terjawab, yaitu tentang definisi silaturahmi. Yang saya pahami begini, ada rohim, ya, kalau silahnya namanya silaturahim. Ada rohmi, ada rohim, ada rohman. Rohman dan rohim itu kedua-duanya
bermula dari rahmat. Jadi rahmat itu umumnya. Ada rahmat yang rohmaniyah, ada rahmat yang rohimiyah. Nah, tentang silah itu hanya dihubungkan kepada rohimiyah. Tidak ada istilah yang menghubungkan silah dengan rohmaniyah. Jadi silaturahman itu tidak ada istilahnya. Tapi silaturahim, silaturahmi ada. Kita semua orang sudah kenal. Lalu apa sih definisi silaturahmi atau silaturahim? Silah itu mungkin terjemah populernya itu hubungan atau koneksi gitu ya. Apa ya? Tali boleh, tali. Sering disebutkan siapa yang memutus tali silaturahmi, ya istilah tali disebut. Silah itu tali. Tali yang rohimiyah. Nah, yang pertama bahwa rohim itu bukan rohman. Rohman itu bisa bersifat sangat umum. Kalau seandainya, ya ini untuk perbandingan saja ya. Tapi istilahnya kan nggak ada. Tapi seandainya istilah itu ada, misalnya begini, silaturahman, ya hubungan kita kepada orang lain, tapi di bidang bisnis, di bidang ekonomi, di bidang masyarakat, di bidang kesenian dan lain-lain, ya itu masuk kepada apa ya, wilayah yang sifatnya umum. Bisa kepada orang baik, bisa hubungan sesama copet, bisa hubungan sesama koruptor. Ya, itu masuk kepada istilah silaturahman. Tapi untuk silaturahim itu masuk pada wilayah khusus, spesial, spesifik. Yaitu hal-hal yang terkait dengan basicnya itu spiritual dan koneksinya itu ke masalah nurani. Ya. Jadi kalau ada menjalin hubungan silaturahmi, itu basicnya harus tauhid, basicnya harus nurani. Ya, kalau berkunjung dalam rangka menengok orang sakit misalnya, basicnya apa? Kalau di situ basicnya tauhid, dalam rangka hubungan sesama penghamba Tuhan misalnya, dan istilahnya kalau mau dikasih validator, alat ukur, ya alat ukurnya 3 alat ukur itu. Tujuannya apa, niatnya apa, dan caranya bagaimana. Ya, kalau silaturahman bisa sembarang. Dia berkunjung dalam rangka main-main, mampir, dolan, sowan, dan lain-lain. Itu tanpa harus ada kriteria khusus. Oh, basicnya harus spiritual misalnya. Tujuannya harus benar, niatnya harus benar, caranya harus benar, tidak harus dikriteриai itu. Itu silaturahman. Hubungan tali antar sosial, antar manusia satu dengan manusia lain, tanpa harus menyertakan nilai-nilai tauhid. Nah, itu seandainya ada istilahnya, maka itu adalah silaturahman. Ya. Tapi kalau berkunjung, ber-SMS, bermedia sosial, Facebook, Twitter, dan lain-lain, BlackBerry, BB-an, dan seterusnya, tapi di situ tidak terkait dengan basic tauhid,
tidak ada basic spiritualnya, tidak ada nilai-nilai ketuhanan ada di situ, ya tidak bisa disebut sebagai silaturahmi. Jadi semua hal yang kita lakukan dalam kait Ya baik Kak Todians, kami mohon maaf karena tadi terputus. Siwa, assalamualaikum. Sayang engkau tak duduk di samping. Silakan Siwa, dilanjut lagi Siwa. Ya, jadi semua kegiatan sosial kita, hubungan antar manusia kita, itu kalau berbasic tauhid, semua mempunyai nilai silaturahmi. Baik itu dengan ketemu fisik ataupun tidak ketemu fisik. Jadi silaturahmi tidak harus tatap muka, tidak harus berkunjung, tidak harus mampir. Nah, hubungan silaturahmi itu jauh lebih luas, tapi spesifik dibandingkan hanya sekedar anjang sana atau berkunjung. Ada loh orang yang berkunjung di rumah seseorang siang-siang tapi jadi garong, ya berkunjung juga, garong rumahnya. Ada yang berkunjungnya malam-malam ya, berkunjung tapi dalam rangka mau mengeluarkan dendamnya, ya tidak ada kaitannya dengan silaturahmi. Silaturahmi itu basicnya tauhid, yang bermain di situ nurani, bukan hawa nafsu. Ya, nafsu boleh, tapi nafsu yang berafiliasi ke nurani. Saya mampir ke rumahnya Mas Sam, ya tujuan saya tata, niat saya tata. Nah, saya berkunjung itu silaturahmi. Bagi saya, bagi Mas Sam belum tentu. Ada lagi orang yang berkunjung misalnya ke tempat Mas Sam. Mas Sam sebagai tuan rumah, sebagai orang yang bertauhid, tugas tuan rumah itu menghormati tamu. Nah, dia menghormati tamu, basicnya perintah Tuhan. Nah, itu Mas Sam-nya itu dia sedang menjalin silaturahmi. Tamunya belum tentu, mungkin tamunya datang ke Mas Sam mau marah-marah misalnya. Jadi Mas Sam-nya itu mempunyai akses silaturahmi, sementara orang yang berhadapan dengan Mas Sam belum tentu. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh personal seseorang, silaturahmi atau bukan. Itu yang menentukan ada pada kondisi kepribadian kita. Ya, jadi tidak asal berhubungan, tidak asal koneksi. Kalau koneksi yang tidak disyarati dengan basicnya tauhid, ya itu silah biasa saja lah. Silah sosial, silah ekonomi, silah politik, tapi bukan silah rohmi, bukan silah rohimiah. Ya, itu yang saya pahami. Jadi silaturahmi tidak harus SMS juga bisa. Kita misalnya yang bagi yang sudah bisa berdoa itu mendoakan temannya yang jauh di sana, itu sudah hubungannya masuk ke daerah silaturahmi. Yang belum bisa berdoa mengajukan permohonan kepada Tuhan untuk saudaranya yang sedang terkena musibah misalnya. Di situ ada basic ketuhanannya ada. Jadi itu yang membedakan silaturahmi atau bukan. Itu adalah masalah adakah di situ background ketuhanannya. Adakah di situ dia sedang menjadi hamba Tuhan. Kalau tidak, ya tidak ada hubungannya dengan silaturahmi. Berkunjung,
Anjang Sana, SMS-an, BB, Twitter, dan lain-lain bisa jadi sebagai ajang silaturahmi, bisa jadi silaturahman. Ya, itu biar enak. Lanjut ke Mas Sukimin di Pasar Minggu. Apa yang dipahami Siwo masalah tadi apa ya? Sholawat dan bersolawat. Maksudnya apakah sama orang yang membaca sholawat dengan bersolawat? Begini, sholawat, ya, sholawat. Begitu kita bilang sholawat, maka di sana keterkaitannya dengan figur yang namanya Muhammad wa ali Muhammad. Nah, biar nanti mudah pembahasannya. Begitu kita ngomong sholawat, ya, harus terkait dengan figur. Figur itu namanya Muhammad. Ya, dan Muhammad itu mempunyai keluarga tertentu yang disebut Ali Muhammad. Seperti ada kan Ibrahim wa Ali Ibrahim, Muhammad wa Ali Muhammad. Begitu kita bicara sholawat, maka harus terkait dengan figur ini. Itu yang pertama. Nah, kalau bersolawat itu saya mendudukkan diri saya, khususnya adalah spiritual saya duduk khusyuk sebagai murid beliau. Muridnya siapa? Muridnya tadi loh, figur sholawatnya Muhammad wa ali Muhammad. Begitu terentang satu tali spiritual dalam hubungan guru dan murid, imam dan makmum, antara spiritual saya dan spiritual beliau, itu namanya bersolawat. Nah, kan beda kemudian dengan membaca solawat. Ya namanya membaca solawat, itu komputer saya bisa itu baca solawat semalaman. Asal di-on-kan terus kan dia baca terus. Ya jelas beda kan. Nah, ada simbol solawat. Simbol solawat itu apa? Simbol solawat itu kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu kalau dalam sholat masih utuh bacaannya. Tapi begitu di luar sholawat sudah dipotong, tidak utuh. Kalau di dalam sholat kan mesti ada, tidak dipotong, tidak putus. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang memakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi begitu di luar sholat ini sudah terpotong, Allahumma sholli ala Muhammad titik. Nah itu kurang toh. Itu disebut dengan sholawat batrok. Anehnya, aneh itu, aneh beda ajaib. Loh, saya diajari Pak Yai justru yang batrok itu, lucu toh. Dan ternyata bahkan ada di sholawat-sholawat itu ya. Termasuk misalnya sholawat apa ya, contoh aja yang saya tahu ya, sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu panjang tapi batrok. Kenapa? Nggak utuh, hanya kepada Muhammad. Ali Muhammadnya dipotong ya. Allahumma sholli sholatan kalimat aman ala Sayyidina Muhammadin. Ya, tapi wa ali Muhammadnya tidak ada. Allahumma sholli ala Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad titik. Nanti sallallahu ala Muhammad titik. Ya, sehingga menjadi Allahumma sholli alaih titik. Wa ala alaihnya tidak ada.
Tapi kalau di dalam sholat masih utuh, yaitu ini kalimat sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu sholawat paling pendek. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu sholawat yang paling pendek. Itu kalimatnya, itu simbolnya. Ya, kita bisa bersolawat dengan membaca solawat, bisa. Tapi bersolawat itu bisa dengan seluruh sektor kegiatan hidup kita sehari-hari, 24 jam sehari. Bisa semuanya itu bermakna solawat. Tapi kalau bacaan solawat, ya itu tadi. Apakah orang yang membaca solawat itu sama dengan bersolawat? Ya jelas tidak. Bisa jadi orang yang membaca solawat tapi tidak sedang bersolawat. Bisa jadi yang membaca solawat sedang bersolawat. Ya, kan sering kan solawat sekarang dijadikan kampanye toh. Wow, biar rame kampanyenya, baca solawat, solawatan. Ya, beda antara membaca solawat dengan bersolawat. Terakhir dari Ibu Tus di Jakarta Utara, bagaimana cara agar hati ini kuat dan peka terhadap kebenaran? Cara agar kuat dan peka kepada kebenaran. Jawabannya bisa banyak, tapi saya ingin menjawab yang paling primer, yaitu dengan mensucikan diri. Maka hati akan semakin kuat terhadap kebenaran dan semakin peka terhadap kebenaran. Karena kebenaran selalu berafiliasi dengan kesucian. Contohnya begini, soal bicara. Oh, bicara ini tidak baik. Nah, kita harus mensucikan bicara kita. Mendengar, melihat. Kalau kita tahu itu tidak baik, ya jangan didengar, jangan dilihat. Itu namanya mensucikan pendengaran dan penglihatan. Berpikir, oh berpikir begini itu kita tahu itu tidak baik, itu jelek itu. Kita sucikan pikiran kita dari yang jelek-jelek. Itu namanya mensucikan pikiran. Perasaan begini ini nggak baik. Suka sesambat, suka mengeluh itu tidak baik. Apalagi sampai dendam, iri, dengki, prasangka tanpa data dan lain-lain, itu tidak baik. Kita tahu bahwa itu tidak baik. Jadi sepanjang yang kita tahu ya, kemudian yang tidak baik itu kita keluarkan, kita bikin dinding dari itu. Jangan masuki, jangan hubungi dia. Nah, itu namanya mensucikan perasaan. Nah, mensucikan diri itu cara yang paling simpel, paling efektif, paling semua orang bisa, gitu kan. Hanya mau apa enggak. Ya. Beda nanti dengan perspektif teoritis. Wah, itu bisa macam-macam. Menurut teori, wah begini dan lain-lain, itu ya bukan berarti itu tidak baik. Oh, itu sangat baik. Tapi kalau mau yang simpel, semua orang bisa, dan ini masalah yang primer untuk bisa menguatkan kebenaran dalam diri kita, dan kita mudah menangkap kebenaran atau peka terhadap kebenaran. Apakah itu? Mensucikan diri. Yang terpenting adalah mensucikan nafsu kita dari hawa nafsu. Dimulai dari mensucikan keinginan. Kalau kita punya keinginan begini, begitu, kita tahu kok ini keinginan baik apa enggak. Ini afiliasinya ya itu kepada akuisme atau kepada Tuhan. Kita tahu kok. Ya, misalnya apa? Kita mau mengkritik orang.
Apa sih? Ini siapa sih yang mengajak? Nurani apa nafsu? Kalau nafsu, kita lihat. Nafsu ini sedang boloan sama Tuhan apa enggak? Atau hanya aku saja yang dimajukan, sehingga mengkritik orang dalam rangka menjatuhkan orang, bukan dalam rangka berbagi manfaat agar kita bisa saling menguatkan dalam berproses. Bukan. Mengkritik maksudnya ingin memojokkan orang, mengkritik maksudnya ingin menjatuhkan orang. Keinginan-keinginan seperti ini harus kita bersihkan. Apalagi kok sampai keinginan-keinginan yang jelas sekali salahnya. Ingin menyakiti orang, ingin tidak memaafi orang, ingin mengambil hak orang, ingin korupsi, ingin, itu harus disucikan. Semakin kita belajar mensucikan itu, maka kebenaran yang ada dalam diri kita kan semakin kuat dan kita akan semakin peka menangkap kebenaran-kebenaran. Ya, jadi dan itu dilakukan semua orang bisa. Orang bodoh bisa, orang pandai bisa, orang kaya, orang miskin bisa. Bahkan orang idiot pun dia mampu untuk itu. Masalahnya mau atau tidak. Ya. Terus bagaimana cara meyakinkan orang agar bisa dipercaya? Kalau ingin meyakinkan agar orang lain bisa percaya, itu sulit. Karena begitu kita ingin meyakinkan orang, itu sudah bunuh diri namanya. Nah, bagaimana cara meyakinkan? Tidak usah meyakinkan orang. Terus gimana? Yang penting memperbaiki diri. Nanti orang yang relevan akan yakin sama kita. Gak usah kita yakinin. Orang mau yakin kepada saya atau tidak, itu ada hukumnya. Kita perlu meyakinkan orang? Nggak perlu. Itu kita nanti terjebak pada politik pencitraan. Akhirnya nafs lagi, ego lagi yang main. Kalau kita lebih konsentrasi kepada menata tujuan, kita lebih konsentrasi dengan menata niat, kita lebih konsentrasi dengan menata cara hidup kita agar benar, trust itu otomatis mengikuti. Jadi keyakinan itu akibat, jangan dituju. Yang kita tuju harus Tuhan. Yang kita motivasi harus mentaati perintah Tuhan. Kerjaan kita 24 jam sehari adalah menghamba Tuhan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Nanti keyakinan orang kepada kita itu hanya akibat, tidak perlu dituju. Begitu kita menuju agar orang lain yakin sama saya, kita terjebak lagi, namanya orientasi hasil. Ya, itu membahayakan tauhid kita. Karena akhirnya orientasi kita kepada orang, bukan kepada Tuhan. Yang enak, yuk kita konsentrasi kepada Tuhan. Itu ada hukumnya kok. Orang yang relevan, otomatis dia akan semakin yakin kepada kita. Keyakinan itu dibangun atas dua hal. Kalau bentuknya teori, maka itu dibangun dengan argumentasi. Semakin argumentasinya bermutu, otomatis orang akan semakin yakin. Karena hukumnya begitu. Semakin argumentasinya mapan, semakin argumentasinya tertib, semakin argumentasinya itu jelas, ya pasti keyakinan mengikuti. Itu kalau bentuknya konsep. Kalau bentuknya itu kepribadian, tidak bisa dengan konsep. Bentuknya adalah dengan bukti-bukti. Kalau kita bergaul sama orang, kemudian kita berjanji nggak tepat, udah bukti, otomatis keyakinan menurun. Itu sudah ada hukumnya. Ya, kalau kita punya suami, punya istri, nah, kemudian kita selalu konsentrasi kepada tugas kita sebagai suami, sebagai istri, ya otomatis keyakinan akan terbentuk setiap hari, semakin hari akan semakin kuat. Atau kita berteman, karena di situ ada bukti-bukti yang terus terbangun setiap kita bergaul, terbangun setiap hubungan kita terjadi.
Jadi tidak perlu kemudian bagaimana agar orang lain yakin dengan saya. Itu kita bisa terjebak pada orientasi hasil. Sudahlah, kita menghamba aja kepada Tuhan. Otomatis keyakinan itu mengikuti, tidak mungkin tidak. Ya, seperti orang yang kuliah, belajar, udahlah konsentrasi tugas bahwa belajar itu sudah mentaati perintah Tuhan. Pandai, pasti mengikuti. Tidak perlu dituju kepandaian itu, karena itu akibat. Tidak perlu kita tuju. Yang kita tuju itu sumber ilmunya, sumber sebabnya yang kita tuju. Akibat biar ngikut saja. Ya gitulah. Nah, begitu cara kita itu terjebak pada orientasi hasil, itu justru senjata makan tuan menurut saya. Orang yang menggunakan teknik pencitraan itu justru orang lain tidak respect. Kalau saya memuji diri saya sendiri agar orang lain yakin, kebalik. Orang lain justru gitu, memuji kok diri sendiri. Dan sekarang kan dunia ekonomi, khususnya dunia advertising kan begitu. Saksikan ini hanya di TV ini. Elah, itu egois banget itu. Terus memuji diri. Ya memang beda. Elah, dirinya sendiri dipuji. Ya, maksudnya agar orang lain yakin, justru itu kontraproduktif. Bagaimana agar tidak kontraproduktif? Tidak perlu dimasukkan target. Orang lain mau percaya, monggo. Mau tidak percaya, monggo. Tugas saya, fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Otomatis istrinya akan semakin percaya, suaminya akan semakin percaya, temannya akan semakin percaya. Tapi bukan itu yang dituju, itu akibat saja kok, sudah ada hukumnya. Gitulah kira-kira. Tapi begitu kita berbuat sesuatu agar orang lain yakin sama saya, ya sudah, itu bunuh diri menurut saya. Ya, gitu. Nah, terus bagaimana cara agar orang lain yakin sama kita? Nggak perlu dipikir, EGP aja. Orang lain mau yakin, mau enggak. Kalau semakin saya baik, otomatis orang lain akan semakin baik. Nggak perlu kita tuju, nggak perlu kita harap-harap, nggak perlu kita target-target. Itu sudah ada hukumnya. Ya, semakin kita memperbaiki diri, trust akan ikut. Trust itu keyakinan. Jadi pikiran tentang bagaimana agar orang lain yakin dengan saya itu tolong dihilangkan, karena itu kita bisa mati pelan-pelan dengan itu. Mati spiritualnya maksud saya. Ya, gitu. Bos. Iya, katanya sudah habis waktu sih. Waktunya habis. Iya. Mau ditambah nggak? Silahkan kalau mau. Wani Piro. Oke sih, insya Allah minggu depan kita kembali berjumpa lagi sih ya. Teman-teman semua, terima kasih partisipasinya. Minta maaf kalau ada kurangnya. Semoga kita dipersaudarakan dalam sukses, dalam berkah Tuhan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Ya, itu dia. Dengan demikian berakhir sudah cara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, Kamis tanggal 7 Februari 2013. Saya Sam Onyx dan juga Jack Plam-Plam selaku produser, juga ada Isnadi dan juga siapa sih namanya? Sarif Mukodompit mohon diri ya. Kita ketemu lagi dalam Light at Night beberapa saat ke depan. Baik. Ya, akhirnya kami mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.